Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Nabila dengan NIM 19016077. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana langkah-langkah dalam membuat sebuah texture pen. Nah, sebelum kita membuat sebuah texture pen, tentu saja ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita harus memahami apa itu pengertian texture pen. Yang kedua, kita harus memahami struktur dari texture pen. Dan yang ketiga, kita harus memahami unsur pembangun texture pen. Hal pertama yang harus kita pahami yaitu apa pengertian dari sebuah texture pen. Nah, secara makna, texture pen dapat diartikan sebagai karya sastra yang berbentuk prosa fiksi. Nah, biasanya karya sastra yang berbentuk prosa fiksi tersebut hanya terdiri dari 1.600 sampai 10.000 kata. Karena keterbatasan tersebut, biasanya pengarang hanya menampilkan satu alur cerita saja. Nah, alur cerita tersebut tentu saja berpusat kepada satu tokoh yang disebut sebagai tokoh utama. Dapat kita pahami bersama, biasanya di dalam texture pen itu terdiri dari beberapa genre. Ada yang bertemakan kekeluargaan, persahabatan, percintaan, pertentangan, dan lain sebagainya. Dari beberapa genre tersebut, biasanya kita sebagai pembaca akan memperoleh pesan-pesan yang ditulis oleh pengarangnya. Biasanya pesan-pesan tersebut itu ada yang ditulis secara tersurat dan ada yang ditulis secara tersirat. Hal kedua yang harus kita pahami yaitu struktur dari texture pen. Nah, struktur sebuah texture pen diibaratkan sebagai bagian yang menyusun sebuah cerita atau bisa diartikan juga sebagai format dalam menyajikan sebuah cerita. Nah, struktur dari texture pen ini terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada abstrak, yang kedua yaitu ada orientasi, yang ketiga itu ada komplikasi, yang keempat itu ada evaluasi, yang kelima itu ada resolusi, dan yang keenam itu ada koda. Nah, mari kita pahami secara satu persatu struktur dari sebuah texture pen. Oke, yang pertama yaitu ada abstrak. Abstrak diartikan sebagai bagian awal dalam sebuah cerita. Nah, pada saat kita ingin menulis sebuah cerita, abstrak ini boleh digunakan dan tidak digunakan juga tidak apa-apa. Artinya, abstrak itu bersifat opsional. Yang kedua yaitu terdapat orientasi. Nah, orientasi ini diartikan sebagai penggambaran dari suatu latar cerita, baik itu latar tempat, latar waktu, dan juga latar suasana. Tidak hanya itu, permasalahan yang terjadi pun sudah mulai muncul. Nah, biasanya permasalahan ini digambarkan dengan berbagai macam karakter tokoh yang ditampilkan, baik itu yang bersifat protagonis ataupun yang bersifat antagonis. Nah, yang ketiga yaitu ada komplikasi. Sesuai namanya, tentu saja kita sudah paham ya apa itu komplikasi. Nah, secara makna, komplikasi ini diartikan sebagai konflik dalam sebuah cerita. Nah, konflik dalam sebuah cerita ini biasanya ada tahapan-tahapannya, mulai dari pemunculan konflik atau konflik yang diawali dari kesalahpahaman. Nah, nantinya konflik ini akan memasuki puncak permasalahan. Nah, puncak permasalahan ini tentu saja kepada situasi yang sangat menegangkan yang dirasakan oleh tokoh, baik itu tokoh utama atau tokoh pendukung lainnya. Baiklah, dari puncak permasalahan yang terjadi pada tahap sebelumnya, nantinya akan diarahkan kepada proses pemecahan. Nah, proses pemecahan permasalahan ini diartikan sebagai
tahap evaluasi. Nah, tahap evaluasi artinya bagian struktur yang diarahkan kepada proses pemecahan permasalahan. Nah, selanjutnya proses pemecahan permasalahan ini nantinya akan menimbulkan sebuah solusi atau sebuah penyelesaian dari konflik yang terjadi. Nah, solusi atau penyelesaian dari konflik yang terjadi ini tentu saja berada di tahap yang kelima, yaitu tahap resolusi. Nah, tahap resolusi diartikan sebagai tahap penyelesaian dari permasalahan yang terjadi, atau diartikan sebagai tahapan yang memberikan sebuah solusi dari permasalahan yang dialami oleh si tokoh utama. Nah, jadi sudah jelas ya bahwasanya pada tahap resolusi ini biasanya pengarang memberikan sebuah solusi kepada tokoh utama dari konflik yang terjadi. Nah, selanjutnya yaitu ada struktur yang terakhir, yaitu koda. Nah, koda ini biasanya berisi sebuah amanat atau sebuah pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Nah, dapat kita pahami bahwasanya di bagian koda ini ada beberapa pengarang yang tidak menuliskan secara langsung pesan yang ingin disampaikannya, melainkan kita menyimpulkan sendiri apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. Nah, baiklah, setelah kita memahami apa itu pengertian dari teks cerpen dan juga struktur dari teks cerpen, tidak akan lengkap kalau kita tidak memahami unsur pembangun teks cerpen. Nah, unsur pembangun teks cerpen ini terdiri atas beberapa bagian. Baiklah, yang pertama yaitu ada tema. Tema diartikan sebagai ide sebuah cerita atau yang melatar belakangi suatu cerita. Nah, biasanya tema ini bersifat tersirat, artinya kita sebagai pembaca yang memahami sendiri cerita seperti apa yang ditulis oleh pengarang. Nah, tema ini sangat beragam ya. Ada yang temanya tentang kekeluargaan, ada yang tema persahabatan, ada yang temanya tentang percintaan, dan lain sebagainya. Nah, biasanya tema ini berdasarkan dengan lingkungan sekitar kita. Baiklah, selanjutnya yaitu ada tokoh dan penokohan. Nah, tokoh dan penokohan ini memiliki arti yang berbeda. Tokoh dimaknai sebagai orang yang berperan dalam sebuah cerita yang ditulis oleh pengarang, sedangkan penokohan diartikan sebagai teknik atau cara pengarang dalam menggambarkan atau mengembangkan karakter dari pelaku cerita tersebut. Nah, penokohan ini bisa kita pahami dari karakter yang ditulisnya, baik itu karakter protagonis, antagonis, dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya yaitu ada alur. Alur diartikan sebagai jalannya suatu cerita. Nah, alur ini terdiri dari beberapa bagian, baik itu alur maju, alur mundur, dan alur maju mundur. Selanjutnya yaitu ada sudut pandang. Nah, sudut pandang ini diartikan sebagai strategi pengarang dalam menggambarkan cerita yang ditulisnya. Nah, biasanya sudut pandang ini identik dengan penggunaan kata aku, saya, ia, dan sebagainya. Dari kata tersebut dapat kita pahami sebagai penggunaan sudut pandang orang pertama dan juga sudut pandang orang ketiga. Selanjutnya yaitu ada latar. Latar ini identik dengan latar tempat, latar waktu, dan juga latar suasana. Nah, biasanya dalam suatu cerita tidak akan lengkap kalau tidak ada penggambaran latar yang ditulis oleh pengarang. Selanjutnya yaitu ada amanat. Nah, amanat ini sudah jelas ya apa maksudnya. Amanat berarti pesan atau moral yang ingin disampaikan oleh pengarang. Nah, biasanya amanat ini bisa ditulis secara langsung atau ditulis secara tidak langsung. Artinya kita sebagai pembaca yang harus menyimpulkan secara sendiri amanat seperti apa yang ingin disampaikan oleh pengarang.
Nah, dari penjelasan terakhir tentang amanat, maka berakhirlah sudah penjelasan saya mengenai bagaimana langkah-langkah dalam membuat sebuah texture pen. Artinya, jika kita ingin memulai dalam menulis sebuah teks, tentu saja kita harus mempelajari terlebih dahulu atau memahami terlebih dahulu bagian-bagian yang mendukung dalam sebuah texture pen. Nah, baik itu struktur dan juga unsur pembangunnya. Nah, jadi tidak akan lengkap ya kalau kita hanya memahami sebuah pengertian tanpa diikuti dengan bagian-bagian lainnya. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.